sektor industri yang berpotensi merugi akibat pandemi tidak bisa melanjutkan hidupnya. Serem banget bahasanya coy. Ulang. Sebuah bencana non-alam bernama pandemi COVID-19 sudah tentu berdampak ke seluruh kegiatan umat manusia. Secara global, pandemi ini berhasil mengobrak-ngabrik seluruh sektor yang ada di dalamnya. Di sektor kesehatan misalnya, saat Italia mengalami outbreak pada awal Maret lalu, pelayanan kesehatan di sana benar-benar mengalami overload sehingga harus mengorbankan sejumlah pasien yang sangat kecil kemungkinannya untuk sembuh. Atau jika dilihat dari seluruh kegiatan sosial masyarakatnya. Jika biasanya kita bisa nongkrong cantik tiap hari, atau misalnya datang ke konser atau datang ke event manapun, sekarang untuk pergi keluar rumah aja kita harus pikir 2 kali. Ya, walaupun sebagian dari kita ada yang masih bandel juga gitu. Dan masih banyak sektor-sektor lainnya yang juga berdampak akibat pandemi. Tak terkecuali sektor ekonomi dan bisnis juga mengalami dampak akibat pandemi. Bahkan pemerintah kita sempat bimbang mengeluarkan kebijakan atau mengambil keputusan yang setidaknya mengurangi penyebaran virus karena pertimbangan ekonomi. Perekonomian global alias hampir seluruh negara di dunia diprediksi akan mengalami resesi. Dilansir dari katadata.co.id, International Monetary Fund atau IMF mengatakan bahwa situasi ini bisa lebih buruk ketimbang krisis yang terjadi pada tahun 1930. Resesi yaitu kondisi di mana pertumbuhan ekonomi cenderung negatif atau menurun yang terjadi dalam 2 kuartal atau lebih berturut-turut selama 1 tahun. Di suatu negara, resesi ini disebabkan beberapa faktor, yaitu turunnya pendapatan domestik bruto atau PDB, turunnya pendapatan real, jumlah lapangan kerja, produksi manufaktur, hingga penjualan retail. Dan resesi ini bisa mengakibatkan efek domino, yang awalnya adalah PHK besar-besaran, dan nantinya bisa berujung pada tidak terkendalinya jumlah inflasi, atau bisa bahkan terjadi deflasi. Ngomong-ngomong, data yang saya dapatkan di sini diambil dari katadata.co.id dan Databox. Jadi, selama pandemi COVID-19, kalian bisa akses seluruh data yang ada di sana. Ditambah lagi, kalau kalian register akun, kalian tidak dibatasi jumlah data yang bisa kalian akses. Jadi, di dalam laman ini terdapat perbandingan tingkat ekonomi sebelum dan sesudah pandemi. Ada riset dari The Economic Intelligence Unit atau EIU menyebutkan negara-negara G20 yang grafiknya akan saya tampilkan di sini mengalami penurunan dengan jumlah yang tidak sedikit. Di sini ada contoh negara-negara Eropa yang terdampak COVID-19. Ada Jerman dengan minus 5%, kemudian disusul Prancis dengan minus 5%, dan Italia dengan 7%. Ini yang 3 negara ini diprediksi mengalami resesi besar. Dan grafik di bawah ini menunjukkan angkanya. Di sini ada proyeksi pertumbuhan tahun 2020 sebelum dan sesudah pandemi ya. Warna biru menunjukkan prediksi sebelumnya, dan yang merah adalah prediksi setelah pandemi terjadi. Di India, dengan peringkat pertama, India yang sebelumnya diprediksi akan mencapai 6% karena pandemi harus turun menjadi 2,1%. Lalu ada Tiongkok dengan 5,9%, turun menjadi 1%. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia diprediksinya akan mencapai 5,1%, tapi turun menjadi 1%. Ada juga yang awalnya pertumbuhannya bagus, tiba-tiba ketika resesi dia pertumbuhannya menjadi minus. Contohnya ini Australia dengan 2%, ketika pandemi menjadi 0,4%. Dia ada negara-negara lainnya, dan yang paling parah ini adalah Italia. Italia prediksi sebelum pandemi ini juga kecil dengan 0,4%. Tiba-tiba ketika outbreak awal Maret tadi itu, dia mendadak turun drastis menjadi minus 7%. Di sini ada informasi lagi. Pemulihan parsial ini akan baru terjadi pada 2021. Pasalnya, keputusan isolasi penuh atau lockdown di sejumlah negara untuk menghentikan penyebaran corona telah memaksa perusahaan untuk menutup semua usahanya. Sebuah studi organisasi dari ILO menuliskan 4 dari 5 pekerja di dunia terdampak penyebaran virus. Sebanyak 81% dari 33 miliar orang mengalami penutupan tempat kerja secara penuh. Seperti itu. Dan di sini juga ada data tambahan dari IMF yang memprediksi perbandingan antara pertumbuhan ekonomi 2019 dengan 2020. Di sini Vietnam lagi-lagi benar ya, Vietnam ya? Oh, ternyata India. Berarti peringkat pertama ada Vietnam
yang pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan sekitar 7%, 2020 harus turun ke 2,7%. India dari 4,2 menjadi 1,9. Tiongkok 6,1 menjadi 1,2%. Filipina 5,9% pada 2019 harus turun menjadi 0,6 pada 2020. Indonesia mengalami pertumbuhan sebanyak atau sebesar 5% pada 2019 dan turun banget menjadi 0,5 pada 2020. Di sini juga ada yang awalnya pertumbuhannya positif tiba-tiba turun menjadi negatif. Dan lagi-lagi Italia berada di posisi buncit ketika pertumbuhan ekonomi 2019-nya adalah 0,3%, ketika pandemi 2020 sangat-sangat drastis ke negatif 9,1%. Sungguh ini ya. Tapi ya, negara-negara seperti Vietnam dan India ini tidak mengalami penurunan yang drastis. Berbeda dengan Singapura, Jerman, dan Italia yang benar-benar turunnya tuh wah banget gitu. Dan ngomong-ngomong, ini datanya diambil per April 2020. Lalu bagaimana dampak COVID-19 bagi sektor ekonomi dalam negeri? Sebelumnya, dalam grafik yang dirilis oleh IAIU, Indonesia yang diprediksi akan mengalami pertumbuhan sebesar 5%, kini turun drastis menjadi 1% saja. Dan dalam berita yang dirilis baru-baru ini, Indonesia mengalami kerugian sekitar 316 triliun rupiah akibat hilangnya aktivitas ekonomi selama pandemi. Jadi, ini kerugian 316 triliunnya itu dihitung dari produk domestik bruto atau PDB. Dan penurunan ekonominya itu, penurunan pertumbuhannya itu sekitar 2,03%. Artinya, pertumbuhan triwulan pertama 2020 ini hanya sebesar 2,97%, seperti itu. Lalu, ada grafiknya. Nah, di sini ada grafik yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Kalau bisa dilihat dari kuartal per kuartal dari tahun 2010 ini antara sekitar 4-5%, bahkan dia pernah mencapai 6,89% pada Desember 2010. Nah, tiba-tiba ketika pandemi datang, yang asalnya 4,97 pada kuartal terakhir 2019, tiba-tiba turun drastis ke 2,97% per 31 Maret 2020. Kerugian sudah pasti ada. Jenis-jenis usaha apa sajakah yang berpotensi atau sudah mengalami kerugian akibat pandemi? Tentu sektor usaha yang melibatkan orang banyak menempati urutan pertama. Dengan diberlakukannya PSBB atau work from home, masyarakat kecil kemungkinannya untuk bisa keluar rumah. Begitu pula dengan protokol kesehatan seperti menjaga jarak aman, rasanya sedikit mustahil jika kegiatan sektor usaha tersebut dilakukan dengan normal. Dikutip dari wartaekonomi.co.id, jenis-jenis usaha yang berpotensi merugi akibat pandemi adalah hotel dan pariwisata, disusul dengan penerbangan, pertemuan dan pameran, bar dan restoran, event olahraga dan musik, mall dan retail, elektronika hingga bahan bakar. Namun, ada industri yang malah cuan saat pandemi. Contohnya adalah industri kesehatan yang mencakup farmasi dan alat kesehatan, lalu ada makanan dan minuman, lalu ada jasa e-commerce, ekspedisi logistik, dan layanan telekomunikasi. Ilustrasi chart yang dibuat oleh tirto.id berdasarkan sumber dari Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian memetakan industri mana saja yang berpotensi untung atau rugi saat pandemi terjadi. Ini cukup berbeda dengan artikel sebelumnya. Dalam chart ini justru elektronika termasuk ke dalam sektor yang tetap untung. Apakah mungkin nih elektronikanya itu termasuk ke dalam jasa telekomunikasi? Di sini ada peta yang berpotensi untung, seperti pertanian, UKM, telekomunikasi, makanan minuman, tekstil, logistik, dan elektronik, serta kimia, farmasi, dan alat kesehatan. Lalu berpotensi rugi, ada transportasi darat, laut dan udara, otomotif, pertambangan, pariwisata, konstruksi, keuangan, dan lainnya. Dan dua sektor seperti UMKM dan pertanian ini berada di posisi tengah-tengah, yang bisa saja untung atau merugi. Di sini ada penyebabnya ya. Sektor tekstil dan produknya ini berpotensi meraup untung melalui diversifikasi seperti pembuatan APD. Sektor kimia, farmasi, dan alat kesehatan juga dia benar-benar penting ya, benar-benar vital ketika pandemi ini terjadi seperti itu. Sama, industri makanan dan minuman juga menjadi kebutuhan primer selama pandemi.
dengan bertumbuhnya sektor logistik yang dibutuhkan masyarakat karena adanya physical distancing. Nah, sedangkan sektor telekomunikasi dan elektronik berpotensi untung karena menjadi andalan masyarakat selama membantu pekerjaannya di dalam rumah. Jadi kan kalau misalnya work from home kan kita harus pakai komputer, pakai kuota segala macam. Nah, perusahaan seperti provider ataupun alat elektronik juga berpotensi untung. Ini berkebalikan dengan artikel yang tadi saya sebutkan. Di awal video tadi, disinggung bahwa pemerintah dianggap masih bimbang untuk mengambil kebijakan atau membuat keputusan yang setidaknya mengurangi penyebaran virus. Di saat negara lain jor-joran dengan tes massal atau lockdown wilayah, Indonesia justru lebih longgar dengan adanya physical distancing. Alasannya, khawatir pertumbuhan ekonomi akan turun di bawah 5%. Ekonomi kita ya masih ada masalah, akan mungkin turun di bawah 5%, tapi kita masih bisa manage lah, mungkin kita berdoa di 4% ke atas. Saya pikir kita belum sampai pada kondisi itu. Tadi kita baru bicara, misalnya sekarang melihat tadi telekonferensi dengan beberapa menteri, tadi baru kita lihat misalnya betapa Cina sekarang membaik karena disiplin. Bagaimana juga Korea Selatan sangat cepat juga membaik karena disiplin juga. Jadi mematuhi himbauan-himbauan atau anjuran-anjuran pemerintah, tidak mencari salah sana-sini. Pemerintah tentu semua menghitung aspek-aspeknya. Kalau ada teman-teman di luar hanya melihat satu angle, satu sudut saja, pemerintah tuh melihat dari berbagai sudut. Sehingga kesimpulan yang dibuat, kebijakan yang dibuat, pastilah mungkin kebijakan yang mendekati yang. Memang ini menjadi buah simalakama bagi Indonesia. Lebih prioritas pencegahan virus atau penstabilan perekonomian? Dalam sebuah kolom yang ditulis oleh akademisi UII Muhammad Zulfikar Rahmat serta jurnalis Tika Nayata Rahita dalam situs theconversation.com mengimplikasikan jika Indonesia masih mementingkan ekonomi ketimbang menanggulangi pandemi, dikhawatirkan akan seperti Amerika Serikat dengan jumlah kasus positif COVID-19 tertinggi di dunia. Dalam kolom yang berjudul "Mengapa Indonesia harus berhenti prioritaskan ekonomi saat pandemi COVID-19, belajar dari negara lain?" Tadi sebelumnya sempat dikatakan bahwa kalau Indonesia masih mementingkan ekonomi, dikhawatirkan akan seperti Amerika Serikat dengan jumlah kasus positif tertinggi di dunia. Di sini ada penjelasannya. Pemerintahan Trump ini tampaknya mengabaikan penelitian baru yang dilakukan oleh Massachusetts Institute of Technology atau MIT tentang kebijakan yang tepat guna menanggulangi pandemi COVID-19. Dalam merujuk pada data pandemi flu Spanyol tahun 1918-1919 di Amerika Serikat, riset tersebut menunjukkan bahwa pada 1918 saat pandemi flu melanda, kota-kota yang memprioritaskan kesehatan masyarakat daripada ekonomi mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada yang tidak. Intinya, Indonesia ini harus belajar dari negara-negara yang telah berhasil menanggulangi virus COVID-19 dengan menyikapi pandemi ini secara serius di sektor kesehatan sebagai prioritasnya. Jadi, benar-benar harus seimbang antara menanggulangi pandemi dengan menyelamatkan ekonomi negara. Seperti itu. Mungkin saja pemerintah memerhatikan jika lockdown diberlakukan, masyarakat yang hanya mengandalkan penghasilan harian atau bekerja pada sektor industri yang berpotensi merugi akibat pandemi tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Riset yang dilakukan Politico, sebagaimana dimuat dalam cnnindonesia.com, mengatakan Indonesia diprediksi bisa selamat dari resesi. Indonesia masuk ke dalam negara yang melakukan pembatasan ekonomi dan bisnis secara ringan. Namun, lembaga tersebut juga mengatakan penanganan COVID-19 di Indonesia masih terbilang kacau. Ditakutkan jika PSBB dilonggarkan atau akan ada new normal, sedangkan penanganan kesehatan tidak sebanding, dikhawatirkan akan terjadi gelombang kedua COVID-19 dan bisa saja resesi bisa terjadi. Memang tidak mudah bagi pemerintah untuk menyeimbangkan antara menstabilkan ekonomi atau menanggulangi pandemi. Diharapkan pemerintah tidak mengorbankan salah satu aspek hanya karena berfokus pada ekonomi. Ditambah lagi dengan adanya PSBB atau new normal, diharapkan peningkatan bisa terjadi kembali. Asal masyarakat bisa disiplin menerapkan protokol kesehatan yang masih berlaku.